teman-teman, kembali lagi dengan aku Deka di channel Ziada. So, buat kalian pendatang baru di channel ini yang lagi seru-serunya atau lagi asik-asiknya nonton konten profit dari aku, jangan lupa lah like dulu, subscribe, dan komen di kolom komentar. Siapa tahu kalian adalah orang yang beruntung kalau lagi ada giveaway. Nah, di video kali ini aku bakal jelasin bagaimana cara kalian beli word yang namanya tuh cat6 atau namanya tuh singkat. Untuk tips yang pertama, kalau kalian ingin beli word yang namanya singkat itu, atau kalian nih ketemu penjual yang jual wordnya tuh singkat, yang wajib kalian harus perhatikan tuh, kalian cek itemnya dulu. Itu udah di video-videoku udah aku jelasin. Sebelum kalian beli word itu, harus cek itemnya dulu. Nah, kalau memang udah itemnya itu terbukti memang benar, jangan langsung dibeli. Kalian lihat dulu singkatnya itu di mana. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin word yang singkat terus layak untuk dibeli sama word yang singkat tidak layak untuk dibeli. Nah, di sini aku bakal ngasih dua contoh word yang layak untuk dibeli sama word yang tidak layak untuk dibeli. Untuk contoh yang pertama, kalian misalnya ingin beli word, nama wordnya itu misalnya by P wallpaper. Berarti kan itu artinya P-nya itu purple wallpaper. Nah, untuk word seperti ini aku bisa ngasih saran buat kalian beli, karena word yang singkatnya di depan itu ngejualnya tuh nggak susah, apalagi yang belakangnya itu kayak wallpaper atau block. Bukan berarti kalau namanya itu singkat di depan semuanya itu bagus ya, layak dibeli, tapi ada beberapa word yang memang layak untuk dibeli dengan nama yang singkat. Contohnya wordnya itu namanya tuh singkatnya tuh di depan, misalnya kayak tadi by P wallpaper. Kenapa aku saranin kalian buat beli? Karena untuk pengalamanku yang udah jual beli word ini ya, aku udah main GT kurang lebih 5 tahunan gitu. Aku investasi word tentang jual beli word ini, word yang memang worth it untuk dibeli, khususnya wordnya itu singkat di namanya ya, itu memang rata-rata singkatnya tuh di depan, kayak by P wallpaper, by A wallpaper, atau by B wallpaper. Itu rata-ratanya itu aku jualnya tuh mudah banget daripada word yang lain. Bahkan word yang singkat ini aku lebih mudah ngejualnya daripada word yang memang namanya real. Aku pernah kemarin ngejual word yang namanya by A wallpaper, dan itu lakunya itu lumayan gede loh. Aku bisa ngedapatin 35 DL dengan modal yang mungkin itu kecil menurut kita ya. Bayangin aku dengan modal 9 DL aku bisa profit 16 DL-an gitu. Dengan modal segitu aku bisa profitnya lebih besar, bahkan lebih profit dari yang aku jual word yang real namanya. Nah, mengapa aku bisa nyaranin kalian buat beli word seperti itu? Karena dari pengalaman aku yang tentang investasi word itu ya, aku ngejual, misalnya aku nih beli word nih, namanya tuh singkat kayak debal misalnya. Itu itemnya tuh discobal. Aku lebih mudah jualan word yang namanya tuh singkatnya tuh di depan. Paling mudah banget aku ngejual word yang namanya tuh singkatnya tuh di depan, guys. Jadi buat tips yang pertama ini, aku nyaranin kalian kalau seandainya kalian itu punya word yang namanya tuh singkat di depan, itu kalian bisa jual dengan harga yang bisa di 2 kali lipatin dengan word yang real namanya. Terlepas dari itu semua, aku cuma mau ngingatin bahwa kalau word yang namanya singkat itu tidak sepenuhnya bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat mahal gitu, atau bisa diprofitin, karena banyak sekali word-word sampah yang nyingkat-nyingkat nama tapi namanya tuh tidak sesuai. Aku pernah beli word yang namanya itu by C Black. Nah, waktu pertama kali aku ngebeli word ini, aku tuh sama kayak mungkin kebanyakan trader yang lainnya, yang namanya apa ya, kelihatan wordnya tuh bagus pasti dibeli. Nah, itu juga di video sebelumnya aku ngasih tahu kalian kalau wordnya itu kurang bagus, kayak yang udah aku jelasin kemarin, itu jangan dibeli. Karena aku pernah beli word yang namanya tuh by C Black, C-nya tuh Charcoal Black. Nah, by Charcoal Black. Nah, waktu itu aku kepikirannya, wah wordnya ini bagus gitu. Nah, pas aku ngejualin itu, wah susah banget. Aku ngabisin waktuku semingguan buat nge-spam word itu, cuma profit 130 WL-an. Seminggu loh aku nge-spam word itu, cuma profit 130 WL-an.
Pak, itu aku udah ngabisin waktu aku buat nge-spam word yang useless, itu nggak berguna wordnya. Dan di situ jadi pelajaran buat aku juga, dan aku juga bakalan kasih tahu ke kalian kalau word yang kayak gitu itu nggak layak buat dibeli. Nah, bedanya apa dengan word awal paper sama Ceblack? Nah, word awal paper itu item RSP dan Ceblack itu item set itu. Dimana keduanya itu jauh beda banget. Dan ini pelajaran buat kalian juga ya. Kalau kalian ingin beli word yang namanya singkatnya tuh di depan kursusnya ya, janganlah beli word itu item set, item yang dipakai buat gaya-gayaan. Jangan, karena itu susah banget jualnya dibandingkan dengan word yang dipakai buat masing, buat ngefram. Pokoknya item yang dipakai buat itulah buat quest. Itu kalian bisa ngerasain sendiri bedanya itu apa kalau kalian ngejual dua word tersebut. Nah, mungkin buat tips yang pertama ini aku rasa kalian udah cukup paham dengan penjelasan yang aku sampaikan ini. Nah, buat tips yang kedua, kalau kalian ingin beli word yang singkat, aku bakalan bilang tidak dengan word yang singkatnya itu di belakang. Jangan dibeli. Karena menurut aku dan aku pelajari lagi, word yang singkatnya di belakang itu lebih susah ngejualnya daripada word yang singkatnya itu di depan. Karena ya, kebanyakan orang itu taunya wordnya itu singkatnya itu di depan. Nah, contoh wordnya itu kayak by Purple Way. Nah, by Purple Way itu kan singkatnya di belakang, W-nya itu wallpaper. Nah, itu bakalan susah banget dibandingkan dengan word yang singkatnya itu di depan. Karena kemarin itu udah ada beberapa tahun yang lalu, aku pernah ngalamin juga. Ini hal buruk dan aku rip di sini banyak banget. Aku beli word yang singkatnya itu di belakang dengan harga 50-an DL, dan aku nggak bisa ngejual word itu. Selama sebulan aku nge-spam word itu nggak ada yang beli. Dan setelah aku cari tahu mengapa orang itu nggak suka dengan word yang belakangnya itu disingkat, ya karena orang itu kebanyakan nggak tahu apa itu singkatan yang di belakangnya dibandingkan dengan yang depan. Contoh, orang itu lebih taunya dengan word yang namanya by L grid. L-nya itu kan laser grid ya, dibandingkan dengan by laser G, ya kan? Aku juga pernah ngalamin trip dimana aku beli word itu dengan harga 50-an DL dan aku ngejualnya dengan harga 25 DL. Wah, itu aku rugi 25 DL. Aku nge-spam sebulan, ngabisin waktu aku buat nge-spam word yang nggak guna seperti itu. Nah, dari pelajaran yang udah aku laluin, dari bertahun-tahun aku main Growtopian, khususnya aku investasi word, mungkin ini adalah hal yang lumrah lah untuk sekumpulan orang-orang yang udah jual beli word, orang yang udah investasi word, khususnya orang yang udah lama. Itu jadi hal tabu lah. Jadi aku nggak mau kalian itu ngalamin hal yang sama dengan yang aku alamin tahun-tahun lalu, dengan yang udah aku alamin. Oleh karena itu aku buatlah tips yang kayak gini. Aku buatlah video ini agar kalian itu paham tentang investasi word. Banyak juga yang udah nge-DM aku, dia bilang, "Bang, kok aku susah banget ya jual word yang namanya itu singkatnya itu di belakang." Ya karena aku juga nggak tahu ya kenapa bisa susah gitu. Tapi memang orang taunya itu word yang bagus itu memang wordnya itu singkatnya itu di depan. Karena kita udah ada contohnya tuh by laser grid. Karena orang itu udah tahu wordnya itu yang ramai itu yang mana. Jadi mungkin sampai di sini aku harap kalian ngerti dengan apa pembahasan kali ini, topik yang aku sampaikan kali ini. Dan tidak ada yang nanya-nanya lagi tentang word yang bagus itu singkat di depan atau singkat di belakang. Misalnya kepepet, memang nggak tahu apa-apa, nemuin word yang namanya singkat di depan, itu saran aku, kalian jangan beli dulu. Kalian bisa tanya ke teman-teman kalian yang memang udah paham dengan jual beli word, atau kalian bisa DM Syadan, bisa tanyakan langsung word yang mana yang bagus. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu pembahasan dari aku. Aku bakal lanjutin ke part ketiga tentang fuck profit, yang dimana ini banyak yang rip atau banyak yang ke-scam di sini, tentang orang yang biasa nyuruh teman yang buat beli itemnya di word itu, orang yang biasa masang fosil di word itu.
Itu mungkin bakalan ku lanjutin di part yang ketiga. Bakal aku bahas tentang yang kayak gini dan contoh-contoh orang yang kayak gini ini gimana. Nanti bakalan ku bahas, gak lama-lama kok, secepatnya bakalan aku upload. Dan ini juga penting banget buat kalian yang suka kemakan dengan harga murah, walaupun udah sering dibilang jangan terlalu termakan dengan harga murah. Nah, mungkin sampai di sini aja dulu video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan komen di kolom komentar tentang pengalaman kalian itu jual beli wordnya itu gimana. Nah, oke, sekian aja dulu dari aku Deka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.